Warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ya, untuk kali ini kita bertemu lagi. Mata pelajarannya itu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Namun, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Ketua kelas, boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, terima kasih ketua kelasnya. Pak absen dulu ya. Afika hadir. Alvin, Alini, Aprilia, Arsi, Fahril, Farabi, Isin, Farabi, Hafifah, Hafiz, Laode, Lutfi, Marwah, Meisha, Muhammad Fikriansa, Muhammad Ilham, Muhammad Reski, Muhammad Argiansa, Muhammad Cahyo, Musdalifah, Nesya, Nurul Alia, Rafa, Ramsa, Ryan, Rehan, Salsabila, Fikri, Wafik, Wina, Bulan, Zahra. Oke, terima kasih. Oke, perhatikan di depan semua. Jadi, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengenalan berpikir komputasional. Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, tetapi sebelum kita memulai pembelajarannya, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Ini nanti tujuan pembelajaran ini yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran ini selesai. Ya, jadi yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi konsep berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang kedua, siswa dapat menerapkan konsep tersebut dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi, kedua tujuan pembelajaran ini yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang sebenarnya apa manfaatnya kita belajar mengenai berpikir komputasional ini? Banyak sekali manfaatnya. Di sini Pak sudah tuliskan, ada dua manfaat penting kalau kalian menguasai berpikir komputasional ini. Yang pertama, itu kalian akan belajar menguraikan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah dicari solusinya. Jadi, masalah yang kompleks atau masalah yang sulit itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik, dengan cepat, kalau bisa diurai masalahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, yang kedua, itu berpikir komputasional dapat melatih otak untuk berpikir sistematis dalam setiap langkah menyelesaikan masalah. Jadi, masalah kalian sehari-hari yang kalian temui,
itu bisa kalian selesaikan dengan cara berpikir komputasional ini. Nah, sebentar kita akan lihat yang bagaimana itu berpikir komputasional. Bisa dipahami ini? Oke. Pak akan lanjut. Nah, sekarang kita akan sudah mulai masuk. Apa itu berpikir komputasional? Nah, sebelum kita masuk mengenai bagaimana itu berpikir komputasional, ini Pak akan bagikan sama kalian dulu LKPD-nya. Nah, ini 1, 2. Nah, ketika sebentar kalian akan menyaksikan video mengenai bagaimana itu berpikir komputasional. Hal-hal penting yang ada pada video itu bisa kamu tulis pada LKS, ada lembar yang kedua kalau tidak salah. Lembar yang kedua. Bisa dibuka di situ lembar yang kedua? Jadi tulislah hal-hal penting dalam video yang ditampilkan. Jadi silakan kamu tulis hal-hal penting yang ada di video nanti di situ. Kemudian kalau ada hal-hal yang belum dipahami, silakan ditulis di bagian yang di bawahnya. Bisa? Oke, jadi sambil kalian menyaksikan video, kalian bisa menulis hal-hal penting apa yang terdapat pada video tersebut. Silakan berbagi, karena di masing-masing kelompok dia ada terdapat 2 LKPD ya. Ada 2 LKPD-nya di situ. Oke, kita akan saksikan yang bagaimana itu berpikir komputasional. Pengenalan komputasional thinking. Hai teman TC, coba tebak apa artinya computational thinking atau pikir komputasional? Adakah yang mempelajari dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Stop, sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka codingnya juga akan sesuai dengan dan tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat strategi, mencatat tentang pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersebar di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi anak istri yang ada. Di sini kamu berbicara tentang dunia digital, mulai dari mencari dan memperoleh informasi yang kamu perlukan. Hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Coding adalah memahami masalah dan tugas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana Anda bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an.
Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara berbagai masalah dan tipe jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus memilih beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberikan di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Webras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Stop. Oke. Jadi, itu tadi pengantar atau materi mengenai berpikir komputasional. Nah, di sini terakhir dia kasih satu contoh soal. Ada sebuah bis yang akan membawa 3 kelompok anak. Yang pertama, kelompok anak yang akan berhenti di restoran. Yang kedua, kelompok anak yang berhenti di hotel. Yang ketiga, kelompok anak yang akan berhenti di museum. Nah, pertanyaannya dari supir ini, koper kelompok anak yang mana yang harus dimasukkan terakhir? Supaya memudahkan dia nanti ketika kelompok anak itu turun mengambilnya. Ada yang bisa jawab? Apa itu A? Ada yang ingin pergi ke museum. Ada yang lain? Kira-kira koper yang mana yang harus dia masukkan paling terakhir? Yang mana? Ada yang B, ada yang A. Nah, tunggu. Sekarang begini. Kenapa kamu pikir bahwa harus koper yang A yang harus anak yang ingin berhenti di museum yang harus dimasukkan terakhir? Karena lebih jauh. Busnya lewat mana dulu kalau dilihat ini? Dari sini berarti ini, apa ini tadi? Restoran. Ini hotel, ini museum. Jadi koper
yang dimasukkan paling terakhir berarti museum punya. Oke. Ada yang jawaban B bagaimana? Kenapa harus restoran punya yang dimasukkan terakhir? Ayo, ini sudah cara berpikir komputasional. Jadi sebenarnya kehidupan kita sehari-hari ini berkaitan erat dengan cara berpikir komputasional ini. Ayo. Yang jawab B tadi, kenapa harus anak yang ingin pergi ke restoran yang terakhir dikasih masuk? Apa alasannya? Karena lebih gampang diambil. Oke, mantap. Jadi sudah ada jawaban yang berbeda. Yang pertama bilang anak yang turun di museum. Karena dia turun paling terakhir. Ada jawaban yang bilang harus anak yang ingin pergi ke restoran. Kenapa? Karena supaya mudah untuk mengambilnya. Iya kan? Nah, sekarang untuk kamu lebih memahami contoh soal ini, kalian akan menyelesaikan LKPD yang sudah Pak bagikan tadi. Supaya kalian tahu, oh ternyata berpikir komputasional itu yang seperti ini. Jadi, sebentar baru kita selesaikan LKPD-nya, baru kita pulang ke sini. Jawab pertanyaannya. Yang mana sebenarnya yang harus terakhir dikasih masuk kopernya. Oke? Kita lanjut. Sebentar baru kita kembali lagi untuk menjawabnya. Nah, apa-apa tadi landasan berpikir komputasional? Ada yang masih ingat? Apa yang pertama? Iya, jadi yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Yang keempat, algoritma. Jadi berpikir komputasional itu erat kaitannya dengan 4 landasan ini. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sekarang kita buat lebih sederhana. Tadi kan dalam bentuk video. Yang bagaimana itu dekomposisi? Jadi dekomposisi itu adalah membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Kalau pengenalan pola, yaitu mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah-pecah tadi. Sementara untuk abstraksi, fokus pada informasi yang penting saja dan mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Jadi, di sini contohnya tadi itu seperti kalau kamu mau liburan. Kemudian kamu menceritakan liburan kamu kepada teman-teman. Kan tidak mesti semuanya diceritakan. Yang kamu ceritakan cuma hal-hal yang penting-penting saja. Jadi itu yang dimaksud dengan abstraksi. Sama yang terakhir adalah algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini poin penting dari berpikir komputasional. Ada 4. Nah, bisa dipahami? Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa Pak lanjut? Oke. Nah sekarang, untuk lebih memahami bagaimana berpikir komputasional, silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah Pak bagi di halaman 3-nya. Coba silakan dibuka halaman 3. Di situ ada 2 LKPD Pak bagi, masing-masing LKPD memiliki kasus yang berbeda. Studi kasusnya. Silakan dibaca dulu studi kasusnya, kemudian mulai dijawab pertanyaannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan angkat tangan ditanyakan langsung ke Pak. Ya, tidak usah sungkan-sungkan. Langsung ditanyakan. Jadi, untuk kelompoknya, yang perhatikan Pak, yang di sini ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, ini kelompok 4, kelompok 5, dan terakhir di sana kelompok 6. Oke, silakan. Mulai dibaca studi kasusnya dan diselesaikan
pertanyaannya di situ, silakan dijawab. Berbagi ya supaya cepat karena ada 2 LKPD dengan 2 studi kasus berbeda. Silakan berbagi untuk menyelesaikannya. Ada yang menyelesaikan studi kasus yang pertama, ada yang menyelesaikan studi kasus yang kedua. Silakan. Nah, jadi ada 2 studi kasus di situ. Jadi ini dia punya studi kasus, kemudian ini nanti kamu isi apa langkah-langkahmu. Begitu juga yang di situ ya. Bisa? Jadi ini dia studi kasusnya. Ini dia punya studi kasusnya. Nanti silakan dijawab ini. 1 dekomposisi, ya ada pertanyaannya, langkah-langkah apa saja yang kamu lakukan untuk menyiapkan isi tasmu setiap hari. Jadi apa yang kamu buat untuk menyiapkan isi tasmu setiap hari? Hah? Yang dibaca tapi tidak semua. Mungkin satu kelompok cuma misalnya ini, begitu. Kelompok lain yang ini, begitu. Tidak semua. Tidak semuanya kelompok ini punya, tidak. Dibagi-bagi. Jadi yang di situ juga sama. Nanti ini apa saja yang kamu lakukan untuk memilih makanan di kantin. Jadi apa saja yang kamu lakukan yang jadi pertimbangan kamu untuk membeli makanan. Itu ditulis semua di situ. Nah, silakan berdiskusi. Bisa? Ya. Tidak, langsung saja ditulis di sini. Jadi langkah-langkah apa yang kamu lakukan untuk menyiapkan isi tasmu. Kalau kamu siapkan isi tasmu pergi sekolah, apa yang kamu pertama? Itu saja ditulis di situ. Tidak usah tulis yang harus bagaimana kalimatnya, tidak usah. Sehari-hari. Yang jelas pasti mungkin salah satunya adalah alat tulis menulis toh. Atau apalagi yang lain. Nah, kalau ini apa saja yang kamu lakukan untuk memilih makanan di kantin. Jadi kalau kamu ke kantin memilih makanan, apa yang kamu bawa di situ di kantin? Tulis saja di situ. Tidak usah ragu-ragu. Ya, bagus. Jadi silakan ditulis. Macam ini sudah isi toh. Menyiapkan isi tas kamu setiap hari, tulis semua apa yang Begitu juga kalau yang ini, kalau kamu mau milih makanan di kantin, apa kira-kira yang jadi pertimbangan? Tulis saja di situ. Yang jadi pertimbangan apa? Sudah? Nah, silakan mulai diisi. Nah, macam ini. Studi kasus yang pertama ini apa? Belanja di kantin sekolah, toh? Berarti, apa saja yang kamu lakukan saat memilih makanan di kantin sekolah? Apa yang kamu lakukan kalau memilih makanan di kantin sekolah? Salah satunya menanyakan harga. Apalagi selain menanyakan harga? Jelas harus perhatikan dulu berapa uang jajanmu toh. Ya, bagaimana kalau harganya lebih besar daripada melihat uang jajan yang diberikan dari rumah, begitu. Kalau ini apa ini studi kasusnya? Menyiapkan apa yang isi tasmu setiap hari. Di sini kan hampir setiap hari di sekolah kamu lupa membawa pulpen atau buku pelajaran sesuai jadwal yang ada. Akibatnya sering ditegur guru. Nah, sekarang apa kira-kira langkah-langkah yang kamu lakukan supaya buku dengan pulpen itu kamu tidak lupa? Yang kamu bawa. Jadi silakan tinggal ditulis langkah-langkah apa semua itu. Apa yang kamu buat supaya kamu tidak lupa. Silakan ditulis. Apa-apa kira-kira supaya tidak dapat lupa buku mata pelajaran. Supaya tidak dapat lupa bawa buku mata pelajaran di sekolah hari itu, apa yang dilakukan pertama di rumah? Mengingatkan orang tua. Masa orang tua yang harus siapkan karena punya alat ke sekolah? Nah, berarti melihat jadwal kan? Itu salah satunya yang pertama, begitu. Jadi nanti dilanjutkan. Silakan. Untuk melihat model contohnya, ada materinya di paling belakang. Pak sudah taruh itu ya, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma.
Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Tidak usah terlalu terburu-buru. Langkah apa saja yang kamu lakukan untuk menyiapkan isi tasmu setiap hari? Oke, buku, pulpen, pensil, buku gambar, mistal, penghapus, pensil warna. Itu dibawa tiap hari? Tiap hari dibawa? Baru bukunya bagaimana? Dibawa juga tiap hari? Semua mata pelajaran? Semua mata pelajaran? Lanjut ke keempat. Iya. Bagaimana? Faktor. Oh, ini. Faktor apa yang kamu pertimbangkan saat memilih makanan? Jadi maksudnya itu apa yang menjadi pertimbangannya kamu ketika kamu mau membeli makanan itu? Pertimbangan-pertimbangan maksudnya faktor. Pertimbangan-pertimbangan, kenapa kamu memilih makanan itu? Jangan tidur. Bantu teman sana menyelesaikan. Jadi, kenapa kamu beli makanan itu? Itu salah satu menjadi faktornya. Bisa ditulis di situ. Bagaimana? Ya? Oh, tulislah langkah-langkah sistematis. Itu berarti dia langkah-langkah berurutan. Apa dulu pertama, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Begitu itu yang maksudnya sistematis. Jadi misalnya kalau kamu mau merebus mie, istilahnya macam kamu mau merebus mie, berarti langkah pertama apa yang harus kamu lakukan kalau mau merebus mie? Kasih panas dulu airnya. Iya kan? Habis kasih panas airnya, kalau sudah mendidih baru dimasukkan minyak. Itu yang dia maksud langkah-langkah sistematis. Jadi kalau kamu punya di sini langkah-langkah sistematis untuk menyiapkan isi tasmu, apa dulu pertama yang kamu lakukan? Baru kedua apa? Ketiga apa? Di sini kan kamu sudah tulis apa? Menyiapkan buku sesuai mata pelajaran. Kemudian melihat jadwal mata pelajaran, kemudian membawa alat tulis. Nah sekarang, kalau dari ketiga langkah-langkah ini, mana yang paling duluan? Melihat jadwal mata pelajaran, berarti itulah yang pertama, begitu. Baru itu yang mana yang kedua? Iya, itu berarti kamu sudah paham. Kalau di sini kan dia masih tak acak, belum berurutan. Kalau di sini kamu sudah harus urutkan. Mana yang pertama? Kan tidak mungkin menyiapkan buku sesuai mata pelajaran, baru abis itu melihat jadwal. Tahu? Berarti kamu sudah mulai tahu itu letaknya. Silahkan. Ayo, silahkan isi biar pakai kata apa? Kata kalian sehari-hari tidak masalah, tidak apa-apa. Tidak usah harus pakai bahasa Indonesia yang baku dulu. Yang penting kamu belajar dulu menulis apa yang ada di isi pikiran kalian masing-masing. Oke? Silakan. Sama-sama cari jawabannya supaya lebih mudah. Sama-sama cari jawabannya. Sama-sama diskusinya. Ada orang kasih sini. Masih. Oh, kakak rebus. Nah, silahkan mulai. Pelan-pelan. Bantu sama-sama. Harus sama-sama. Bantu temannya supaya sama-sama menyelesaikan. Tidak ada begitu. Untuk bekerja kelompok tidak ada pakai yang menang yang kalah. Tidak ada pakai suten, oke? Oh, sistematis itu maksudnya dia secara berurutan. Jadi,
kalau langkah-langkah sistematis berarti dia harus berurutan langkah-langkahnya. Contoh misalnya, kalau kamu mau merebus mie, apa yang harus dilakukan pertama? Masak air. Masak air dulu toh. Iya. Habis masak air kalau dia mendidih, Taruh minyak. itu. Jadi itu yang dimaksud langkah-langkah. Jadi harus dari langkah pertama dulu apa? Kan tidak mungkin mie-nya ditaruh dulu, airnya belum mendidih toh. Airnya belum dimasak. Jadi itu yang maksud langkah-langkahnya di situ. Jadi setelah kamu menulis di sini tadi, kan ini menyiapkan buku sebelum memasukkan ke tas. Melihat mata pelajaran hari ini agar tidak salah membawa buku toh. Nah, sekarang langkah-langkahnya dari macam ini yang kamu sudah tentukan. Mana yang harus lebih pertama dulu? Oh, nggak tahu. Dari dua ini. Kira-kira mana yang pertama dulu ditulis di sini? Tidak, di sini tidak masalah, dia masih tak acak. Karena di sini kamu cuma memilah-milah saja. Tapi di sini dia sudah harus berurutan. Dari hasil yang di sini tadi kamu lihat. Sekarang dari ini dua, menurut kamu mana yang harus duluan ditulis? Apa? Yang kedua kan, melihat dulu mata pelajarannya. Nah, baru itu habis melihat baru apa lagi? Yang pertama. Iya, jadi begitu. Itu yang dia maksud. Itu yang dia maksud langkah sistematis. Karena tidak mungkin kamu menyiapkan bukunya sementara mata pelajarannya belum dilihat dulu. Iya kan? Iya, silahkan dilanjutkan. Tidak usah. Jangan kacau di situ. Ya, kemudian ini ditulis siapa yang moderator dalam kurung. Siapa yang menulis, siapa yang iya. Terus, bagus. Sama-sama, bacakan soalnya sama dorang. Siapa tahu dorang punya ide untuk menyelesaikan. Nah, silakan, coba baca dulu. Baca-baca itu, ya, di situ ada. Ya. Kenapa? Selesaikan sama-sama. Simpan topi di dalam. Baru dia bilang habis itu dan ikut orang. Ya? Ini kan Pak. Sama-sama. Ini juga kamu selesaikan, sana juga nanti kasih masukan sama dorang, tapi biarkan dia yang menulis. Tidak usah lagi kamu begitu. Supaya adil toh. Bentek bakar jadi Pak. Nah, silakan. Cuma Bapak Sama-sama. hanya baca soal. Sama-sama. Soal. Karena sebentar yang membacakan satu orang bergantian ya. Dulu ini ya. Iya. Apa itu dua orang? Oh, tidak di depan, di sini saja, tidak maju ke depan. Ada mau pakai orang. Selesaikan saja itu. Nanti di situ ini ditulis di sini ya, siapa yang jadi moderatornya, siapa yang membacakan ini isi LKPD, siapa yang menulis ya, karena Pak mau kumpul. Ini sudah juga. Coba Pak lihat. Saya ganti tanda tangan. Oke. Iya. Nah, ini. Coba Pak tanya, yang sering dibeli itu apa? Nasi kuning. Yang sering kamu beli ya? Makanan tersebut sudah pasti mengenyangkan toh? Nah, kalau nasi kuning berarti faktor yang perlu kamu pertimbangkan saat memilih makanan apa tadi di sini? Ini kan kamu sudah tulis. Apa faktornya? Ini kan menurut kamu toh apa? Mengenyangkan kan? Berarti di situ jadi salah satu faktor pertimbangannya. Karena membuat kenyang. Karena kalau kamu tulis di sini
melihat tanggal expire-nya, nasi kuning kamu lihat di mana tanggal expire-nya, ya kan? Kecuali Seneca, oke? Begitu dia. Mantap, tapi sudah bagus, sudah mulai ada arahnya berpikir komputasionalnya. Mantap, mantap. Ye. Dia bilang sembarangan, Pak. Sajekin. Tidak usah. Diam saja. Jangan-jangan dia suka sama kamu ini. Ah, itu dia sering gara-gara. Ya. Iya, berarti dia suka kalau dia sering gara-gara. Kejak-kejak saya betul. Kejak tidur saya. Selesaikan itu saja. Ayo. Sebentar kamu yang baca ya. Iya, dia yang baca. Barang saya bikin terus, Pak. Tidak usah diperhatikan dia. Selesaikan saja itu sama-sama. Bagaimana? Coba Pak lihat. Mana? Apa ini? Studi kasusnya apa? Belanja di kantin sekolah. Apa saja yang kamu lakukan saat membeli makanan di kantin? Berpikir sebelum membeli makanan mie, nasi ayam. Oke, betul. Memang harus berpikir dulu, toh. Nah, sekarang, habis kamu pikir, apa lagi? Kira-kira langkahnya. Apa saja yang kamu lakukan saat memilih makanan? Ini kan banyak. Mie, nasi ayam, nasi ayam dan minuman pop ice. Sementara di sini studi kasusnya di atas, uang jajan yang diberikan orang tuamu terbatas. Berarti kan tidak bisa dibeli semua toh? Jadi apalagi faktornya yang harus kamu pertimbangkan kalau uang jajan kamu terbatas? Ini pertama di sini sudah ditulis membeli makanan. Berarti jadi faktor pertama dia lihat, oh ini ada mie dijual, ada nasi ayam, ada pop ice, ada minuman pop ice yang dijual. Nah sekarang, mana yang mau dibeli kalau ada uangnya terbatas? Hah? Mie instan. Kenapa pilih mie instan? Kenapa kamu pilih mie instan? Murah. Ah, itu salah satu jadi faktornya. Pertama, harganya murah. Itu tulis saja. Ya, tidak, pokoknya Pak bilang tulis saja. Kalau harganya murah, atau dibilang saya dikasih gratis, tulis di situ, tidak masalah. Ya, bagaimana? Yang membaca satu. Karena dari 2 LKPD ini tidak dua-dua dibacakan. Saja yang membaca. Nah, gitu. Saja. Bagaimana? Algoritma. Nah, ini apa ini? Menyiapkan isi tas sekolah ya. Langkah-langkah apa saja yang kamu lakukan untuk menyiapkan isi tas sekolah? Pertama, bangun pagi, mandi. Kemudian melihat jadwal pelajaran. Oke. Menyiapkan buku. Oke. Sesuai jadwal toh. Pergi ke sekolah tepat waktu. Nah, sekarang di sini algoritma. Ini kan kamu sudah tulis dalam bentuk model paragraf. Tapi ini ada beberapa kan isinya di dalam. Jadi langkah pertama supaya di sini harus langkahnya sistematis, harus berurutan. Jadi apa dulu pertama yang harus kamu selesaikan di situ berarti untuk menyiapkan isi tas sekolah? Berarti yang pertama apa dulu? Di sini. Misalnya bangun pagi. Habis itu apa lagi? Habis bangun pagi. Mandi. Baru apa lagi? Iya, itu yang kamu pilih-pilih di sini. Oh, begitu. Nah, gitu dia. Berarti hapus. Tidak, itu materinya. Tidak usah dijawab. Hapus materi. Iya, Hapus itu. materi-materinya saja. Itu materinya saja. Iya. Jadi contoh yang ada di video tadi ada di situ. Iya. Jadi yang algoritma itu yang bagaimana? Kalau ini apa ini dia punya anu? Oh, ini yang menyiapkan belanja di kantin sekolah. Menanyakan harga. Oke. Boleh. Oke, mantap, mantap. Bagus, begitu. Jadi sebenarnya itu yang dia maksud berpikir komputasional. Kamu harus bisa memilih.
Jangan lupa di situ ditulisnya siapa yang mau jadi moderatornya, siapa yang mau jadi pembaca, yang membaca, siapa yang menulis supaya Pak tahu ya. Di depan, paling depannya. Ya, di situ. Ya, dalam kurung. Tulis kelompoknya kelompok berapa tadi Pak bilang di sini? Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Mana? Cepat. Ada, Pak. Tadi dapat. Sama-sama itu tidak bisa lagi. Bilang-bilang yang begitu itu. Diam saja, pikirkan itu kamu. Menyiapkan isi tas sekolah. Apa langkah-langkahnya yang pertama? Cepat, selesaikan itu kamu. Bagaimana? Coba, Pak lihat. Nah, ini apa yang kamu lakukan saat memilih makanan di kantin. Nah, sekarang ketika kamu masuk di kantin, ketika kamu mau memilih makanan yang dibeli, apa saja yang jadi pertimbangan kamu? Kenapa kamu milih misalnya nasi kuning? Kenapa kamu memilih pop ice? Itu yang ditulis, kenapa? Begitu. Jadi bisa langkah-langkah itu kalau kalian punya kan menyiapkan isi tas di sekolah. Jadi bagaimana apa yang kamu lakukan di rumah supaya kamu bawa buku di sekolah itu tidak salah jadwal. Tidak salah bawa buku. Atau pulpen kamu tidak lupa. Jadi apa yang pertama kamu lakukan? Nah, itu salah satunya, lihat jadwal. Apalagi habis lihat jadwal? Ambil buku yang sesuai jadwal toh. Itu tulis itu dia sedua. Apalagi selanjutnya? Begitu dia. Nah, jadi begitu. Itu juga sama. Kalau itu memilih makanan, apa semua jadi pertimbangannya kamu? Sekarang yang menjadi pertimbangan pertama apa? Yang jelas harus uang jajannya kalian tuh berapa? Karena kan tidak bisa semua kalian beli. Pasti tergantung dengan uang jajan yang ada. Coba lihat ini studi kasusnya. Uang jajan yang diberikan oleh orang tua terbatas. Tetapi kamu mau kenyang ketika membeli jajan. Nah, sekarang bagaimana itu? Yang pertama berarti harus kamu perhatikan dulu uang jajanmu berapa yang dikasih. Lihat uang jajan. Yang kedua, apalagi yang kamu mau lihat kalau supaya bisa kenyang makan di situ? Mungkin harga makanan bisa jadi salah satunya toh. Harga makanan, itu sudah 2. Apalagi kira-kira pertimbangannya? Harga makanan yang Harga makanan yang murah atau mungkin salah satunya. kalau yang moderator pembaca yang ini tuh. Ya. Ini yang pembaca yang lainnya Ini saja, tidak usah. Ini saja. Ini pun tidak semua. Nanti cuma misalnya ini, kelompok ini cuma ini. Nanti kelompok 2 lagi yang ini. Nah, gitu. Tidak usah baca kelasnya. Karena kan si kamu semua dari kelas 7D ini toh, langsung bilang kami dari kelompok 1 dengan nama-namanya ini langsung bacakan. Nah, baru kemudian akan membacakan hasil diskusi kelompok. Dipersilahkan yang membaca diskusi kelompoknya. Yang ini. tidak usah, langsung di sini. Ya, langsung di studi kasus. 2 nomor tuh, Pak. Tergantung nanti mungkin cuma 1 atau cuma 1-2 begitu. Nanti sebentar lanjut yang bagian abstraksinya, pengenalan pola dan lain-lain. Iya, gitu. Apa itu? Algoritma. Nah, ini kan pertama kamu sudah memilih berpikir sebelum membeli makanan di kantin.
berpikir sebelum membeli makanan. Habis setelah kamu berpikir sebelum membeli makanan, apalagi yang kedua? Membeli. Hah? Apalagi yang kamu lihat? Di sana kan ada banyak-banyak makanan. Yang kamu lihat selanjutnya apa? Nah, langsung dibeli, boleh tulis. Langsung membeli makanan. Berarti so dua. Apa lagi setelah dibeli? Kira-kira apa lagi? Harganya mungkin kan? Melihat harga makanan, berarti sudah 3. Begitu. Coba, silakan diisi dulu. Sebentar baru Pak kasih tunjuk di sininya. Jadi tadi sudah berpikir sebelum membeli makanan. Baru apa lagi? Di sini ya, tulis. Kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Iya, kemudian nama-namanya. Nah, tulis saja. Masih di anu. Oke. Sebentar, kalau di sini sudah ada beberapa pilihan, baru di sini bisa disusun model strategi memilih makanannya. Ya. Jadi di situ dulu. Kalau akan apa saja yang kamu lakukan saat memilih makanan yang kamu tulis berapa sampai uang jajan atau Mulai ya. baru kamu Berapa uang jajan yang ada, toh? baru tulis yang makan. Baru yang kedua apa lagi? Makanan yang dipilih atau harga makanannya. Ketiga apa lagi? Begitu. Silakan ditulis. Yang sana sudah? Yang tadi? Jadwal oke, ambil buku sesuai jadwal. Oke, sudah sedua toh. Dan apa lagi? So ada buku di dalam tas. Apa lagi yang kamu harus bawa? Ini yang kamu pakai. Ya, alat tulis. Baru kamu mau tulis pakai apa kalau tidak dibawa? Ya. Karena di sini kan kamu sudah tulis kegiatan apa yang sering kamu lakukan, buku, pulpen, tip X yang diisi toh. Nah, sekarang informasi yang paling penting agar tidak salah dalam membawa buku, apa yang harus kamu lakukan supaya tidak salah membawa buku? Supaya kamu tidak salah membawa buku mata pelajaran. Berarti apa yang harus kamu perhatikan? Iya, itu yang ditulis di situ berarti. Tidak apa-apa, biar urutannya berbeda tidak apa-apa di situ. Karena itu baru memilah-milah. Tidak apa-apa, tulis saja. Tulis lagi, ya. Baru apa lagi yang kedua? Apalagi selain uang jajan tadi? Harga? Harga makanan, iya. Harga makanan di kantin. Baru harga jajan untuk Ya, itu kan sudah ada uang. 5.000 nasi kuning. Nah, tidak usah dijelaskan 5.000-nya nasi kuningnya. Harga makanan saja. Oke, yang ketiga apa lagi kira-kira yang perlu dipertimbangkan? Sudah ada pertimbangan pertama adalah uang jajan yang dikasih. Yang kedua harga makanannya. Yang ketiga apa? Mungkin porsi makanannya banyak atau sedikit? Ya. Nama kelompok tulis saja. Kelompok berapa tadi Pak bilang di sini? Ya, tulis saja kelompok 2. Begitu. Iya. Sudah? Coba. Mana yang tadi? Yang ini yang tadi? Yang ini. Oke. Ini kan sudah ada beberapa. Berpikir sebelum membeli, melihat harga, dan membeli makanan. Dan terakhir, makan. Nah, sekarang dari ini semua, urutan mana yang pertama dulu? Ini berpikir. Ah, berarti nomor 1 itu. Tulis kembali. Nomor 2 apa? Melihat harga. Iya, berarti tulis aja begitu. Nomor 1 berpikir, nomor 2 itu, nomor 3 apa? Itu yang dia maksudnya di sini memilih makanan supaya dia sistematis. Jadi apa dulu pertama? Kan tidak mungkin kamu makan dulu baru berpikir toh. Nah, itu yang dia maksudnya algoritma di situ. Mana yang duluan dulu dilaksanakan? Tidak mungkin makan dulu baru habis itu kamu melihat harganya. Ya kan? Jadi itu yang kamu lihat di sini urutannya. Mana kira-kira yang lebih dulu? Habis itu apa lagi? Habis itu apa lagi? Dia harus berurutan. Oke. Ya. Itu bagaimana? Sudah? Coba Pak lihat.
Nah, ini menyiapkan buku toh, pulpen sesuai jadwal pelajaran. Betul. Nah, sekarang jalannya yang pertama apa? Bangun pagi, mandi. Oke, bagus. Nah, sudah. Ini kan sudah dia maksud urutannya. Karena kan kamu sudah koma-koma. Bisa juga kamu tulis nomor 1, nomor 2, nomor 3. Begini juga boleh. Karena ini kan kamu sudah batasi-batasi dengan koma toh? Iya, begitu. Sudah. Mantap. Yang ini apa? Abstraksinya. Informasi yang paling penting. Iya, bagus. Jadi itu sudah pasti. Gitu, mantap. Nanti di depan ini ditulis siapa yang jadi moderatornya, siapa yang menulisnya, kemudian siapa yang membaca LKPD-nya. Iya, kelompok berapa tadi Pak bilang di sini? Iya, itu sudah kelompok 5. Tidak apa-apa. Ini namanya belajar, tidak masalah dia salah. Tidak apa-apa. Pak, batas nomor 3 saja. Oh, boleh, tidak masalah. Faktor apa yang perlu kamu pertimbangkan saat memilih makanan? Jadi ketiga ini mana yang jadi yang paling penting ketika kamu memilih makanan yang kamu mau ambil? Nah, itu yang ditulis di sini. Dari ketiga itu kira-kira mana faktor yang paling penting kalau kamu mau membeli makanan? Itu saja yang ditulis itu. Ada, dibacakan. Yang 3 ini salah satu tulis di sini. Ya, yang jadi faktor yang paling penting kira-kira dari ketiga ini tadi apa dia? Itu yang ditulis di situ. Yang sana bagaimana? Sudah? Aman? Belum. Belum lagi 1. Oh, lagi 1. Di situ sudah. Wah, mantap. Siapa yang menulis? Ya. Oh, bagus tulisannya. Sudah? Mana? Oke, mantap. Mana? Coba Pak lihat. Sudah? Mantap. Sudah. Ini juga sudah. Oke, sekarang di depan ini nanti ditulis dalam kurung siapa yang jadi moderatornya. Di nama-nama ini. Tulis dalam kurung siapa yang jadi moderator. Moderator itu dia cuma memperkenalkan jadi kami dari kelompok berapa ini? Kami dari kelompok 5. Nama-nama anggota kelompok. Bacakan ini nama-nama semua. Nah, baru siapa yang menulis? Di sini tulis yang menulis siapa. Kemudian yang membaca ini nanti siapa? Nah, silakan berembuk ya. Ya. Oke, ya. Kesedingin dulu dia. 4. Ya, dianu begitu. Membaca LKPD. Oke, jadi siapa lagi yang moderator? Begitu, ditulis begitu. Sama juga begitu ya. Tulis begitu. Oh, itu biar tidak usah. Karena ini sudah materinya yang ada di belakang ini. Sama. Gimana? Oh, tulis saja yang itu tadi. Iya, kamu sudah anu. Ya, Moderator. Moderator itu dia cuma baca misalnya kami dari kelompok berapa kalian? 2. Kami dari kelompok 2, nama-nama anggota kelompok kami, bacakan itu nama-nama yang ada. Baru saya persilakan sama siapa yang mau membaca LKPD-nya. Gitu. Jadi dia cuma begitu saja. Salam, kemudian bilang kami dari kelompok berapa, baru bacakan nama-nama anggota kelompok, baru persilakan teman yang baca LKPD tadi. Tidak, cuma yang di sebelah yang studi kasus tadi. Kenapa? Oh, moderator duduk saja di sana. Tidak usah. Kalau moderator itu dia cuma bacakan kami dari misalnya ini kelompok 5 toh. Kami dari kelompok 5, nama-nama anggota kelompok kami ini bacakan saja siapa semua nama anggota kelompoknya. Kemudian habis itu persilahkan sama siapa yang membaca ini LKPD-nya. Nah, begitu.
Jadi saya persilakan kepada siapa namanya bilang untuk membaca. Iya, begitu. Sudah, itu moderator. Bisul. Bisul. Selain menulis apa lagi? Membaca LKPD? Iya itu LKPD. Ini pembaca tuh. Nah, sudah membaca. Kemudian ini moderator, kemudian yang lain ada yang menulis, 2 orang. Yang menulis taruh situ. Ya? Tidak apa-apa. Tulis saja menulis di situ. Bagaimana? Sudah? Dia tidak usah. Anggota kelompok kami, bacakan saja. Dia mau baca. Tidak apa-apa. Kan kamu baca yang ada di sini. Tidak apa-apa kalau salah. Nah, ini algoritma belum diisi. Langkah sistematis. Langkah sistematis itu berarti dari melihat jadwal, ambil buku sesuai jadwal, dan alat tulis. Mana yang pertama dilaksanakan? Oh, iya. Apa yang pertama dilaksanakan, Arsi? Kalau dari ini kan ada melihat jadwal, ambil buku sesuai jadwal, kemudian alat tulis toh. Mana yang duluan dari itu semua langkah-langkah? Jadwal. Nah, berarti itu ditulis nomor 1 melihat jadwal. Kedua apa lagi? Misalnya ini toh. Baru ketiga apa lagi? Ah, itu yang ditulis di situ. Itu maksudnya sistematis ya. Memang tidak sama, tidak apa-apa sama karena di sini kamu baru memilah-milah. Di sini yang urutannya mana yang sudah sesuai urutan yang benar. Tidak mungkin kan kamu ambil buku dulu baru kedua melihat jadwal. Toh, harus yang pertama apa dulu ya? Itu yang ditulis nomor 1, nomor 2, nomor 3. Begitu. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 5 sudah selesai ya? Oke, kelompok 4 sudah ya? Kelompok 3 sudah selesai juga? Oke, kelompok 2 juga aman? Aman kelompok 2? Aman. Kelompok 1? Mantap. Kita tunggu selesai kelompok 6. Oke, perhatikan semua. Jadi tinggal tidak lama lagi kita sudah masuk pada bagian presentasi. Nah, untuk bagian presentasi nanti sudah ada kan Pak sudah bilang di situ dipilah-pilah siapa yang jadi moderatornya, siapa yang jadi pembacanya, pembaca LKPD. Kemudian ada yang menulis juga, tulis di situ ya, supaya Pak tahu. Oke? Siapa yang tidur? Raihan? Iya, kita tunggu dulu. Masih 1. Masih ada waktu. Ya, yang sudah jangan bermain. Yang sudah tetap tenang di kelompoknya. Oke, sudah selesai tadi? Oke. Yang ini apa ini? Ini, lihat saja urutannya.
Mana kira-kira yang duluan di sini? Kamu harus perhatikan. Urutan yang pertama apa kira-kira? Wah, kalau uang jajan berarti nomor 1 tulis uang jajan. Nomor 2 apa? Harga, berarti tulis juga begitu. Tidak apa-apa dia sama. Ya. Kelompok ini sudah aman ya? Ini kelompok 4 mana yang lain? Masuk. Tidak apa-apa. Urutannya. Sudah selesai? Ini tasnya. Makanya kan Pak bilang tulis di situ nama-namanya. Itu nanti urusannya Pak. Toh? Duduk kembali. Biar saja itu. Tidak apa-apa. Oke. Pak lihat sudah selesai semua. Nah, sekarang kita akan masuk pada presentasi. Yang setiap kelompok mohon tenang. Lihat yang dibaca oleh kelompok nanti yang tampil untuk presentasi. Kalian perhatikan di situ ada 2 LKPD dengan 2 studi kasus. Ya. Jadi dilihat kalau misalnya kelompok 2 misalnya membacakan studi kasusnya tentang yang tas sekolah. Maka kalian lihat LKPD yang tas sekolah yang kalian punya. Apakah ada perbedaan atau sama? Ya? Bisa dipahami? Oke. Kalau bisa dipahami, kita akan mulai presentasinya. Pak minta untuk yang awal, kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan. Di studi kasus itu kan ada 2. Silakan dipilih salah satu dulu. Yang mana? Yang apa itu studi kasusnya? Belanja di kantin sekolah. Jadi kelompok lain, silakan perhatikan LKPD kalian yang belanja di kantin sekolah. Silakan perhatikan LKPD kalian yang belanja di kantin sekolah. Oke, yang lain tenang, masing-masing kelompok tenang. Silakan kelompok 1 yang jadi moderatornya. Oke, nomor 1 sama nomor 2 dulu. Baca dulu studi kasusnya. Yang lain perhatikan yang LKPD sama kalian. Uang jajan yang diberikan oleh orang tua terbatas, tetapi kami tetapnya ketika membeli jajan. 1. Demonstrasi. Apa saja yang kamu lakukan saat memilih makanan di kantin? Yaitu memilih makanan dengan menanyakan harga terlebih dahulu agar mengetahui makanan mana yang akan dibeli. 2. Pengenalan pola. Apa saja makanan yang sering kamu beli? Yaitu nasi kuning. Selain harganya murah, makanan tersebut sudah pasti mengenyangkan. Oke, jadi terima kasih kepada kelompok 1. Jadi dia sudah bacakan, berikan aplaus untuk kelompok 1. 2 langkah yang sudah dibacakan oleh kelompok 1. Yang pertama adalah dekomposisinya, yang kedua dengan pengenalan pola. Dekomposisinya apa-apa tadi? Memilih makanan dengan menanyakan harga terlebih dahulu agar mengetahui makanan mana yang akan dibeli. Ya, memilih makanan dengan menanyakan harga terlebih dahulu. Yang di kelompok lain, ada kira-kira yang mau ditambahkan di situ? Yang sudah kalian kerjakan? Sama? Memilih makanan juga menanyakan harga dulu? Kelompok 2? Sama? Tidak apa-apa beda. Kelompok 2 punya beda, apanya yang beda di situ? Yang lain dengar. Sama, menanyakan harga. Baru membeli. Oke. Kelompok 5. Coba lihat LKPD-nya yang belanja di kantin sekolah. Yang studi kasusnya belanja di kantin sekolah. Dekomposisinya sama tidak dibaca dengan yang kelompok 1 tadi?
Sama? Oke. Terima kasih kelompok 1. Nah, sekarang Pak minta untuk kelompok 2. Jangan lupa salam dulu ya. Salam. Berdiri. Coba. Sekalian kalian belajar di sini untuk bagaimana caranya menjadi cara berdiskusi yang baik. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, nama anggota Nur Alia, membaca LKPD, Afika penulis, Wahid, moderator. Silakan, persilakan. Siapa yang mau dipersilakan untuk membacakan LKPD-nya? Namanya siapa? Coba Nur Alia, studi kasus yang sama tapi yang 3-4-nya ya. Yang lain perhatikan, studi kasus yang sama, tapi yang dia bacakan adalah yang abstraksi dan algoritma. Iya. Perhatikan. Yang kelompok 5 perhatikan. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Berikan tepuk tangan kelompok 2. Kelompok yang lain, ada perbedaan atau sama? Ada perbedaan kelompok 1. Coba silakan, berbedanya di mana? Di bagian apa itu? Algoritma atau abstraksi? Algoritma. Di algoritma apa di situ pertama? Memilih dari harganya, memilih dari banyaknya, kemudian memilih dari bungkusannya. Oke, sekarang perhatikan semuanya. Di abstraksi itu kan kalian harus bisa mengurutkan mana yang terlebih dahulu dilakukan atau mana yang terlebih dahulu dilaksanakan. Nah, sekarang LKPD yang pertama yang dibacakan kelompok 1 dan kelompok 2 itu tentang memilih jajanan di sekolah. Yang pasti kalau kalian memilih jajanan di sekolah, pasti kalian pertama adalah harga makanan. Yang jadi pertimbangan kan? Yang kedua apa lagi tadi? Rasa, oke. Yang ketiga apa lagi? Banyaknya. Banyaknya. Yang keempat apa lagi? Masih ada lagi? Bungkusannya. Oke. Yang kelima, masih ada lagi tidak? Yang perlu kamu perhatikan kalau membeli jajanan. Expire. Boleh. Kasih masuk. Apa lagi? Hah? Komposisi, boleh. 6. Nah sekarang, ini sudah ada 6. 6 inilah yang dibilang tadi yang namanya dekomposisi. Ini 6 inilah yang dikatakan tadi dekomposisi. Jadi kamu memilah-milah, oh kalau saya mau beli makanan di kantin, yang pertama saya perhatikan adalah harga makanannya. Kedua rasa. Ketiga banyaknya, keempat bungkusannya, kelima expire-nya, keenam komposisinya. Apalagi yang satu? Ada hal yang paling penting yang kamu lupa. Apa hal yang paling penting yang kamu lupa? Apa? Iya, uang jajannya. Uang jajan yang tersedia. Nah sekarang, inilah yang dinamakan dekomposisi. Kamu mulai memilah-milah. Nah, habis itu pengenalan pola. Apa saja yang kamu sering beli? Jadi makanan apa yang kamu sering beli di situ? Itu yang sudah masuk jadi pertimbangan kamu. Abstraksi, yang jadi abstraksinya adalah faktor penentu.
Dari ada 1 sampai 7 ini, perhatikan kelompok 6. Kelompok 6 perhatikan ke depan. Dari ada 1 sampai 7 ini, mana yang jadi faktor penentu kamu untuk membeli jajan? Apa yang jadi faktornya? Nomor berapa? Kenapa nomor 7? Uangnya jadi faktornya. Iya, berarti kamu tidak bisa beli kalau tidak ada uang jajan, kan? Berarti faktor penentunya adalah uang jajan. Maka inilah yang dikatakan tadi abstraksinya. Inilah yang dinamakan abstraksi, uang jajan. Ini yang jadi penentunya. Nah, algoritmanya sekarang susunannya. Algoritma itu susunannya mulai dari yang paling penting itu apa? Yang kedua apa? Ketiga apa urutannya? Sekarang dari semua ini dari nomor 1 sampai nomor 7, urutan pertama itu apa yang menentukan? Urutan paling pertama apa yang menentukan? Menurut kalian? Yang pertama harusnya uang jajan dulu, kan? Berapa yang dikasih sama kalian? 10.000, 5.000, atau 15.000? Setelah uang jajan, apalagi selanjutnya? Harga makanan. Berarti yang di sini nomor 2 yang harus kamu pertimbangkan kedua. Yang ketiga apa? Rasanya mungkin. Bisa rasanya atau banyaknya. Kalau saya mau kenyang berarti saya ambil yang banyak. Mana yang banyak itu yang saya makan. Iya kan? Maka berarti itu yang dia maksud dengan algoritma. Ya? Bisa dipahami di sini? Jadi sebenarnya yang kita lakukan kehidupan sehari-hari ini itu sudah berpikir komputasional. Jadi kamu harus pintar memilih. Oke? Sebentar, tidak lama lagi kita selesai. Yang ini sudah selesai untuk yang mengenai belanja di kantin sekolah. Sekarang Pak minta untuk kelompok 3, coba bacakan yang studi kasus apa tadi itu? Mempersiapkan buku pelajaran. Oke, silakan kelompok 3. Kenapa oleh? Baca dulu nama kelompok, moderatornya. Silakan. Berdiri. Salam dulu. Yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan siapa yang mau membacakan LKPD-nya. Silakan. Baca studi kasusnya yang kedua, iya. Yang lain perhatikan, dengar. Dekomposisinya. Baca dari studi kasusnya. Perhatikan itu. Kelompok 3 punya, perhatikan. Dari studi kasus dulu, studi kasusnya dulu, Dek. Dari atas dulu, dari atas. Dari sini. Ya, Perhatikan di sini semuanya. Kasih besar suaranya. Dekomposisinya apa? Tidak didengar yang kelompok 1. Coba. Dekomposisinya apa? Kasih besar, tidak apa-apa. Siapa itu yang di kelompok 6? Diam dulu, perhatikan di sini. Dekomposisi, coba baca nomor 1, yang dekomposisi. Langkah-langkahnya apa? Oke, terima kasih kelompok 3. Berikan tepuk tangan.
Nah, jadi di sini kalian belajar bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan baik. Bagaimana caranya kalian ketika dibagi kelompok dan ketika berdiskusi. Jadi di sini proses belajarnya di sekolah. Jadi tidak usah takut-takut. Kasih besar suaranya. Soal salah dan benar itu urusan belakangan. Ya, yang penting berani dulu. Oke, perhatikan. Yang kelompok 3 bilang, yang untuk menyiapkan tas di sekolah, apa langkah pertamanya tadi? Apa tadi? Melihat? 1, melihat mata pelajaran. Yang kedua apa? Selain melihat mata pelajaran. Apa lagi? Yang dibaca yang di situ dekomposisi. Menyiapkan buku sebelum dibawa, berarti sebelum dimasukkan ke tas. Jadi, dengar kelompok 3 punya, untuk dekomposisinya, yang pertama melihat mata pelajaran, kemudian yang kedua menyiapkan buku untuk diisi di dalam tas. Nah, bagaimana kelompok yang lain? Ada tambahan tidak? Iya, mungkin salah satunya bisa jadi tambahan adalah membawa alat tulis. Jadi itu bisa jadi salah satu faktor juga. Jadi bukan hanya melihat mata pelajaran atau menyiapkan buku, tapi bisa juga melihat alat tulis dimasukkan di dalamnya. Ya, begitu kelompok 3 ya. Jangan cuma buku dengan buku yang dibawa, tapi alat tulisnya sudah tidak dibawa. Ya, oke. Tidak apa-apa, sudah bagus. Berarti kalian cara berpikirnya sudah mulai berpikir secara komputasional. Oke? Pak minta satu kelompok lagi. Kelompok 4. Baca yang sisanya lanjutannya. Yang studi kasus tas sekolah tadi. Yang 3, nomor 3, nomor 4-nya. Iya, diperkenalkan dulu dari moderator dulu. Silakan. Yang lain perhatikan, diam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan, siapa yang mau membaca? Silakan. Siapa apa? Oke, silakan. Salam dulu, salam baru mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih besar suaranya supaya teman-teman lain dengar. Studi kasusnya dulu dibaca, baru nomor 3 langsung nomor 4 juga. Studi kasus yang paling atas dulu dibaca, Dek. Iya, ini. Yang ini. Yang lain perhatikan. Silakan lanjut. Kasih besar suaranya supaya yang lain dengar. Ya, langsung dengan nomor 3 dengan nomor 4 karena 1 2 tadi sudah. Yang abstraksi ya. Ya. Ya, apa informasi yang paling penting menurut kelompok 3? Menulis mata pelajaran di buku. Oke, menulis mata pelajaran di buku. Yang nomor 4-nya silakan. Algoritmanya. Ya, apa-apa langkah-langkahnya? Silakan. Menyiapkan dari malam hari. Baru? Apalagi? Yang kedua? Cuma itu satu? Hah? Menulis? Menulis mata pelajaran. Menulis mata pelajaran di buku. Itu, ada lagi? Sudah? Oke, terima kasih kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, silakan duduk kelompok 4. Jadi sekarang perhatikan ke depan semuanya.
Di sini dari kelompok 1 dan kelompok 3 dan kelompok 4 sudah membacakan. Kalau kelompok 3 tadi punya, ada melihat mata pelajaran, menyiapkan buku, membawa alat tulis. Di kelompok 4, ternyata untuk algoritmanya itu dia tulis menyiapkan dari malam hari, kemudian menulis mata pelajaran di buku. Nah, langkah-langkah kalau kamu mau membawa buku mata pelajaran ke sekolah, apa langkah pertama yang harus kamu lakukan di rumah? Ya, yang pasti pertama kamu harus melihat jadwal mata pelajarannya dulu. Setelah kamu lihat mata pelajarannya, apalagi setelah itu? Menyiapkan bukunya sesuai mata pelajaran yang ada. Yang ketiga apa lagi? Jangan lupa harus membawa alat tulisnya. Ya. Jadi, studi kasus 2 yang Pak berikan sama kalian ini yang berkaitan erat dengan kehidupan kalian sehari-hari, itu sebenarnya berkaitan erat juga dengan materi mengenai berpikir komputasional ini. Supaya ternyata, kamu tahu bahwa dalam kehidupan kalian sehari-hari, itu sebenarnya kalian sudah menerapkan yang namanya berpikir komputasional ini. Cuma kamu sendiri tidak sadar. Ternyata kamu sudah melaksanakannya. Jadi, itulah langkah-langkah nanti ketika kalau sudah masuk di materi selanjutnya, harus seperti ini. Mulai dari dekomposisi dulu. Baru lanjut ke pengenalan pola. Habis itu abstraksi. Dan terakhir algoritma. Oke, sekarang kita sudah di penghujung mata pelajaran kita hari ini. Kita lihat. Kesimpulan kita untuk pada pelajaran kali ini adalah berpikir komputasional adalah cara berpikir teratur dan logis untuk menyelesaikan masalah. Dengan belajar berpikir komputasional, kita jadi lebih mudah memahami masalah, menyusun langkah-langkah solusi, dan menjadi lebih cermat dan kreatif serta mandiri dalam berpikir. Jadi berpikir komputasional ini membuat kalian lebih cermat, kreatif, dan mandiri dalam berpikir. Jadi itu pentingnya bahwa kalau kalian menerapkan berpikir komputasional di rumah. Nah, kita lanjut. Nah, refleksi pembelajaran. Nah, sekarang untuk refleksi pembelajaran ini, Pak bagikan kertas ke kalian satu persatu. Silakan kamu tulis, jawab pertanyaan yang ada 3 pertanyaan di depan. 1, 2, 3, 4. Berapa orang? 5 ya? Bagi, 5 orang. 1, 2, 3. Berapa orang di sini? 5. Berapa orang? 5. 2, 3, 4, 5. Tidak. Berapa orang di sini tadi? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa orang di situ tadi? 5. Langsung dijawab, tidak usah soalnya. 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya? Oke, 5. Silakan langsung jawab pertanyaan yang di depan. Apa hal menarik yang kalian pelajari hari ini? Nomor 1, langsung jawabannya. Apa hal menarik yang kalian pelajari hari ini? Yang kedua, apa bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini? Jadi untuk bagian yang paling menarik itu misalnya dari awal tadi, penayangan video, atau kalian berdiskusi, atau yang presentasi, bagian mana yang menurut kalian menarik? Apa yang bisa guru lakukan untuk membuat pembelajaran lebih baik? Jadi berikan saran kepada Pak supaya pembelajarannya lebih baik lagi ke depannya. Silakan. Langsung jawaban. Boleh, 1 boleh. Tapi jawab 3-3-nya ya.
Bagaimana? Kalau sudah silakan dikumpul. Itu satu. Itu jawab pertanyaan yang ada 3 itu di depan. Kalau sudah silakan dikumpul. Duduk saja, jangan ribut. Apa hal menarik yang kalian pelajari hari ini? Kemudian apa bagian paling menarik dari pembelajaran hari ini? Bagian itu berarti ada misalnya penayangan video, atau yang kalian berdiskusi, atau yang kalian presentasi. Bagian mana yang menurut kalian paling menarik? Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, silakan berikan saran kepada Pak Guru. Bagaimana proses pembelajarannya supaya lebih baik lagi ke depannya. Mungkin kalau dalam proses pembelajaran Pak Guru sediakan snack, boleh. Ya, kalau sudah, silakan dikumpulkan. Tidak usah di sini, sana dulu. Mana, sudah? Oke. Langsung jawaban. Tulis saja itu apa yang menarik menurut kalian. Tulis apa di situ? Belum, 1 kali sama-sama keluar. Tidak lama. Belum memang istirahat, belum bel istirahat. Iya, tunggu tidak lama lagi. Apa bagian paling menarik? Siapa itu dia? Menarik, Karina. Oke. Itu dikelompokkan jadi 1, Pak akan kumpul dia LKPD-nya ya. LKPD-nya dikumpul jadi 1, nanti sebentar Pak ambil. Apa yang bisa LKPD-nya kumpul jadi 1, sebentar baru Pak kumpul. LKPD-nya kelompok 4 dikumpul jadi 1, supaya Pak kumpul sebentar. Sudah? Mantap. Mana? Sudah? Iya. Sudah? Ayo dipercepat lagi. Sebentar Bapak, 1 kali ya. Ayo dipercepat menulisnya. Sudah? Ayo sini. Nah, duduk kembali dulu di sana ya. Mana? Tunggu 1 kali. Oke, LKPD-nya Pak kumpul dulu, kelompok 1. Kelompok 2 mana LKPD-nya? Oh, langsung di depan. Mana kelompok 2 punya LKPD? Ya. Kelompok 3 punya LKPD? Langsung di depan.
Kelompok 4? Kelompok 6 LKPD-nya Pak kumpul? Mana? Sini. Oh, terus nama? Tidak usah. Langsung kumpul di depan. Mana itu? Satu lagi. Mana LKPD-nya kelompok 5 bawa kemari. Oke, sudah juga itu. Oke, sudah semua ini refleksinya? Mana lagi? Ayo yang lain belum, dipercepat. Terakhir, selesai. Tunggu, sama-sama. Jangan dulu keluar, sama-sama. Bisa dulu, sebentar kamu. Tidak lama lagi. Sudah? Ayo, mana? Tabe, Oke. Mana? Oke. Shh. Duduk, jangan berkelahi. Jangan dulu bermain. Yang sana sudah semua, kelompok 5 punya. Masih ada 1 orang. Kelompok 4 sudah semua. Kelompok 3 sudah semua. Kelompok 2 masih ada 1 orang. Kelompok 1 sudah semua ya. Sana sudah semua. Ayo dipercepat. Hati-hati. Oke, duduk yang baik di tempatnya masing-masing. Duduk yang baik di tempatnya masing-masing. Mari. Sudah? Oke. Oke. Mana? Sudah? Putar deh. Putar. Tidak usah. Tidak usah tulis nama. Tidak apa-apa kalau yang sudah tulis. Oke, sekarang duduk. Perhatikan semuanya ke depan. Perhatikan semuanya ke depan. Sudah selesai refleksi tadi, kalian sudah tulis? Kita lanjut. Nah, untuk tugas di rumah kalian, coba kalian lihat. Buatlah berpikir komputasional dari rutinitas pagi hari sebelum berangkat ke sekolah. Berarti yang kamu buat itu dari kamu bangun pagi. Apa yang kamu lakukan sampai dengan kamu sudah berangkat ke sekolah. Jadi itu yang kamu akan kerjakan di rumah nanti. Ya, rutinitas pagi hari sebelum berangkat ke sekolah. Rutinitas pagi hari sebelum berangkat ke sekolah. Jadi itu untuk tugas di rumah kalian. Mulai dari dekomposisinya kamu buat, pengenalan pola, abstraksi, sama yang terakhir algoritmanya. Oke? Jadi ini yang jadi tugas kalian, PR kalian. Yang jadi PR-nya. Oke? Sudah? Bisa diingat, rutinitas pagi sebelum berangkat ke sekolah. Jadi itu saja kata kuncinya yang kamu ingat. Rutinitas pagi sebelum berangkat. Iya, sebelum berangkat ke sekolah. Duduk dulu, jangan dulu bermain. Oke? Oke. Sudah, Pak, lanjut. Masih.
Oke. Kalau sudah selesai, kita lanjut. Ternyata sudah terakhir. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, Pak cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya adik-adik sekalian. Pak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah boleh. Silakan istirahat. Yes.